Saya jadi TKI di Jepang akhir 2017. Cuma nggak berjalan lama, hanya 3 bulan. Karena waktu mau berangkat itu saya diposisikan untuk di otomotif, tapi sampai di Jepang saya di sana ditempatkan di pedesaan Ibaraki buat di perkebunan. Saya pulang ke Indonesia itu saya nggak langsung pulang ke rumah. Kemana dulu nih? Saya tinggal di Alajom. Wah, tinggal di Alajom. Berapa lama sampai tinggal Alajom Saya itu? tinggal di Alajom 1 minggu. Ngobrol inspiratif. Halo, selamat datang di Ngobrol Inspiratif edisi kedua. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Ada Pak Baharudin atau Om Ben. Aduh. Om Ben ini pemilik dari Seafood Rakyat Gerobagan. Terus juga ada sambal bakarnya juga. Halo Om Ben, apa kabar Om Ben? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih puasa nih Om Ben? Insya Allah. Ini di bulan puasa nih gimana kondisinya, ramai ya? Alhamdulillah. Saat buka puasa full terus, alhamdulillah. Om Ben, ini kita ngobrol inspiratif untuk menginspirasi warga Kota Tangerang untuk membuka lapangan pekerjaan. Siap. Kalau ada satu orang kayak Om Ben yang bisa berhasil, kalau ada 100 berarti akan ada ribuan orang yang terbuka lapangan pekerjaannya. Betul. Nah, kita mau nanya sama Om Ben nih. Ya. Apa sih yang dijual Om Ben nih sekarang? Seafood sama sambal bakar. Seafood Dan sambal bakar. dan sambal bakar. Nah, seafood dan sambal bakar ini udah lama Om Ben? Berjalan 2018, berarti Hampir 7 tahun ya Om Ben ya? 7 tahun. Hampir 7 tahun. 7 tahun. Dan kalau kita lihat kan perkembangannya, kalau kemarin lihat si Gerobagan, sekarang tuh udah hampir kayak di ruko gitu ya. Udah Alhamdulillah. luas jasa Iya. tuh kalau kata orang Tangerang tuh. Awalnya tuh gimana sih Om Ben? Bisa kepikiran bikin seafood dan sambal itu? Awalnya saya usaha Seafood Rakyat Gerobak. Saya menjadi TKI. Oh, TKI. Saya jadi TKI di Jepang akhir 2017. 2017. Cuma nggak berjalan lama, hanya 3 bulan. Karena waktu mau berangkat itu saya diposisikan untuk di otomotif, tapi sampai di Jepang saya di sana ditempatkan di pedesaan Ibaraki buat di perkebunan. Oh, Om Ben jadi pernah ke Jepang sebagai TKI Om Ben ya? Mm-mm. Berapa bulan di sana Om Ben? Kurang lebih nggak lama, 3 bulan. Oh, hanya 3 bulan saja ya, hanya 3 bulan. Jadi dari sana habis itu pulang ke Indonesia, Pulang ke Indonesia. membuka seafood Belum. bakaran. Saya pulang ke Indonesia belum ini. Saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia itu saya nggak langsung pulang ke rumah. Kemana dulu nih? Saya tinggal di Alajom. Wah, tinggal di Alajom. Berapa lama Om Ben tinggal di Alajom itu? Tinggal di Alajom 1 minggu. Kenapa Om Ben nggak langsung pulang ke rumah? Karena saya malu sama istri, sama orang tua. Oh, Saya pulang tanpa kasih kabar. Ya, target saya kan 3 tahun saya di Jepang. jadi orang tua istri nggak tahu kalau Om Ben pulang? Nggak tahu. Udah 1 minggu saya tinggal di Alajom, baru istri saya tahu. Oh, jadi baru 1 minggu baru ketahuan Baru ada ketahuan. di Tangerang Alajom, juga. Tinggal di Iya. Alajom. Katanya Om Ben ini aslinya Makassar ya Om Ben ya? Solo, Oh, Solo. Sulawesi. Oh, Solo. Om Ben ini lucu juga ya, bener. Saya kira keponakannya Pak Jokowi. Ternyata dari Sulawesi. Sebelumnya katanya Om Ben juga pelaut nih. Kayak Popeye ya? Iya, betul. Betul. Laut. Dari seorang pelaut jadi Tukang kerang. tukang kerang. Tukang kerang. Itu belajarnya gimana? Om? Oh, ini nih fotonya nih. Om Ben yang tengah. Yang tengah Ini kerang kiri. itu ada yang bungsu. Ini ada saya lagi. Ini semuanya pelaut Om Ben. Pelaut semua. Tapi pernah jadi pelaut juga? Iya. Pernah jadi Makanya pelaut? yang itu masih jadi Yang Om Ben bungsu. pernah jadi pelaut pernah nggak? jadi pelaut. Berapa lama? Nggak lama karena sama istri nggak boleh. Saya pelaut Oh, alumni pelayaran. pelayaran. Alumni pelayaran, luar biasa Om Ben. Dari alumni pelayaran, pelaut, itu akhirnya sekarang sempat jadi TKI, Jadi TKI. terus pulang, nggak bilang orang tua, nggak bilang istri, nginep 1 minggu ya di Alajom. Di Alajom. Akhirnya terinspirasi buka seafood bakaran tuh, seafood gerobakan tuh gimana Om Ben? Karena saya pulang dari Jepang, pesawat 7 jam. Dari Bandara Narita sampai Soekarno kan 7 jam. Saya mabuk di pesawat.
karena nggak boleh bawa minyak angin, bisa muntah-muntah. Jadi saya bilang, sampai bandara nanti saya cari tukang rujak. Tukang rujak. Iya. Cuma dari Bandara Narita itu saya jam 4 sore sampai Tangerang hampir jam 1 malam. Nah, saya keluar di M1 itu udah nggak ada tukang rujak. Jadi saya makan siput. Makan siput tenda. Oh, di awalnya gara-gara nyobain Siput. mau nyari rujak, Nah, dapatnya seafood. Kalau waktu itu dapatnya rujak, sekarang bikinnya gerobak rujakan. Iya, mungkin jadi tukang rujak keliling. Iya. Saya coba siput. Saya makan siput sendiri, saya hampir habis 198.000 Sendirian? sendiri. Makannya banyak dong kalau gitu Om Ben? Sedikit. Oh, sedikit. Ya cuma kerang, kepiting. Oh, sama mahal nasi. ya Om Ya, Bennya, mahal. berarti mahal. Terus saya tahu ini kan bahan-bahan siput ini saya tahu. Saya mau kecil nelayan, saya tahu murah ini. Terus dalam hati saya bilang, kalau gini kenapa gua nggak jadi tukang siput aja? Kayaknya cepet dapat duit kalau jadi tukang siput jualnya begini nih. Iya. Iya. Nah, dari situlah langsung terinspirasi. Tapi kan punya Om Ben beda. Saya kemarin makan itu 30.000, 40.000 udah bisa dapat yang tumpah-tumpah itu. Kok bisa murah begitu Om Ben? Saya emang punya nelayan sendiri. Iya. Saya emang jual. Market saya tuh emang orang menengah ke bawah. Saya punya misi ya orang menengah ke bawah bisa makan siput. Jadi Iya. siapapun bisa Siapa makan seafood. Orang ngejasnya makan siput itu pasti mahal. Iya. 100.000 nggak akan cukup buat makan siput keluarga. Kalau ini Tapi di saya 50.000 bisa makan 4 orang, udah sama nasi sama minum. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk ini seafood rakyat Grobagan. Makanya ada namanya rakyat ya. Rakyat. Rakyat. Ngomong-ngomong katanya Om Ben ini sempat juga punya 10 cabang Om Ben ya. Punya 10 cabang. Akhirnya sekarang 1 cabang. 1 cabang. Kenapa itu Om Ben? Waktu saya sakit, saya buka franchise kan. Saya Iya. buka franchise waktu saya sakit itu mitra saya nggak kekontrol. Mereka pada ambil bahan-bahan di luar base camp saya. Jadi mutunya nggak terjaga Om Iya, Ben ya. yang saya nggak jamin kualitas barangnya. Karena saya berani jamin ke pelanggan siput rakyat gerobak, kalau dia makan nggak fresh, saya panggil mereka 1 minggu makan gratis. Waduh. Jadi seafood rakyat Grobagan ini bisa kasih garansi. Iya. Kalau nggak fresh kasih makan 1 1 minggu minggu gratis. Ini katanya Om Ben juga masih turun tangan ya untuk Turun memastikan semuanya ini fresh. Semua. Dari saya yang cari barang, saya kontrol rebus, saya masak, jadi benar-benar quality saya yang kontrol. Subhanallah, keren. Kita doakan semoga sukses selalu nih. Amin. Seafood rakyat Grobagan. Om Ben, Ya. saya mau nanya nih. Dulunya pegawainya berapa Om Ben? Dulu di cabang alun-alun itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Sekarang berapa? 27 alhamdulillah. Dari 2 orang jadi 27 orang. Subhanallah. Nah, itu gimana prosesnya tuh Om Ben? Kok bisa meludak gitu? Ya mungkin karena saya jual siput di bawah harga pasaran kali ya. Iya. Iya, siput di bawah harga pasaran. Jadi sampai bisa rame. Katanya Om Ben juga sempat di dalam usaha ini kan gak selalu lancar ya Om Ben ya. Iya. Nah, awal-awal katanya sempat rugi juga ya. Tadi saya dengar katanya 1 hari omsetnya 40.000 Om Ben. Pernah di cabang alun-alun itu saya pernah dapat 1 malam 40.000. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam 40.000. 40.000. Pegawai 2 orang. 2 orang. Berarti itu mah nggak bisa nutup Om Ben ya? Nombok. Hampir Hampir 2 tahun saya buang uang. Ya untuk nutupin cabang alun-alun yang sekarang ini. Ini cabang yang katanya paling sepi awalnya. Cabang paling sepi. Tapi sekarang jadi yang paling yang rame Iya. utamanya. Sekarang cabang utama ini. Cabang utama. Iya. Luar biasa. Nah, Om Ben, saya kan Ya. banyak pengusaha itu yang ketika dia baru merintis, Mm-mm. udah kayak tadi Om Ben rugi bakar uang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Sekarang kan banyak anak muda tuh yang pengennya langsung instan aja ya. Pengennya buka usaha untuk puluhan juta. Iya. Padahal kan nggak mudah kayak gitu. Nggak mudah. Saya mau nanya dong Om Ben, kenapa sih Om Ben itu nggak nyerah gitu ketika memulai bisnis dan kejadiannya seperti itu? Kalau waktu itu saya nyerah mungkin hari ini nggak ada di depan Bang Ian. Iya benar Iya. juga sih. Saya ingat omongan orang tua. Semua kalau mau sukses itu butuh proses. Iya, butuh proses, butuh perjuangan. Nggak kayak ngebalikin telapak tangan. Jadi harus sabar, ikhlas, jujur itu. 3 itu. Nah, tuh dengar teman-teman semua, harus sabar, Jujur, ikhlas dan jujur.
ini bisa jadi quote ya. Jadi pengusaha-pengusaha muda ini juga yang baru merintis, jangan lupa sabar ya Om Ben ya. Iya. Ikhlas juga. Betul. Terus yang paling penting jujur. Jujur. Percuma hebat tapi kalau nggak Nggak jujur jujur. juga jatuh lagi Om Ben ya. Siap. Kalau nggak jujur karena dimanapun pasti dipakai kalau orang jujur. Iya. Betul sekali Om Ben. Kejujuran penting Om Ben ya. Yang utama. Iya. Om Ben, dalam hal merintis usaha ini suka dukanya apa sih Om Ben? Ya sukanya kalau lagi rame ya. Iya. Sukanya kalau lagi rame. Pedagang kalau lagi Iya, royal langsung udah seneng kayak jasa iya. tuh. Dukanya itu kalau lagi ya sepi. Iya kalau lagi sepi terus hujan Berpengaruh Ya, men ya. pengaruh. Dulu kan emang belum pakai belum sewa ruko, Iya. masih pakai gerobak. Kalau kita hujan itu udah pasti jong. Dari awalnya gerobakan, Gerobakan. sekarang pakai ruko tuh luas jasa ya. Dulunya dari tempat dokter ini ya, dokter praktek ya. Dulu di depan rumah sakit Hermina dan Mogot. Oh, yang sekarang. Yang sekarang di kantor notaris. Oh, ini Oh ini Ini di gimana nih? di Hermina dan Mogot. Awal pertama ngerintis. pertama kali Iya 1 April Februari tahun. Maret 2018. Di sini ramai Om Ben. Sini sepi. Ini yang saya di sini diinak sama sebelah sini sama tukang bilang dagangan busuk. Ini gerobak pernah terbalik, pernah pecah di sini ngerintisnya. Ini sepi ini Om Ben. Ini banyak nih produknya. Iya. Kalau sepi ini dibuang Om Ben. Iya kalau nggak habis saya buang. Oh, nggak dijual Iya. lagi. Saya nggak mau jual barang. Nggak mau Barang, jual iya. barang jelek, nggak Ah. mau ya. Nah, ini juga Resikonya. Om Ben ini benar-benar jaga kualitasnya. Jaga kualitas. Makanya produk-produk yang dicoba juga saya udah nyobain enak-enak Om Ben. Alhamdulillah. Dan memang murah meriah gitu. Saya juga ketagihan gitu. Iya, nanti kita habis berpuasa kita cobain lagi. Siap. Ya. Om Ben, Ya. titik terendah Om Ben nih selama berusaha nih. Saat apa Om Ben? Saat habis modal. Pernah habis modal? Iya. Sampai harus gadeh motor, jual cincin anak. Di kondisi itu Iya. gitu. Titik paling bawah. Sampai harus gadeh motor, jual cincin anak, jual cincin istri. Untuk buka usaha ini Buat berjalan, mempertahankan hidup. cabang 8. Terus semuanya udah balik kan Om Ben? Alhamdulillah. Jadi memang kesabaran itu yang buah hasil ya Om Ben ya. Kita kan nggak pernah gagal sebenarnya Om Ben. Tapi belum berhasil aja. Ketika gagal itu memang ketika kita saat udah mengakui gagal, tutup berarti gagal Om Ben. Sebelum ini juga katanya Om Ben juga pernah usaha angkringan Om Ben ya. Angkringan Papa Muda Tangerang. Papa Muda Papa Tangerang. Muda Tangerang. Emang waktu itu baru nikah, Ya. jadi saya namain angkringan Papa Muda Tangerang. Berapa lama tuh Om Ben bertahan? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Awal 2015. 2015, 16, 17. Nih, seafood gerobak rakyat gerobakan ini Om Ben, itu lokasinya kan di ini Om Ben ya, di depan Ahmad Yani Kota Tangerang ya Om Ben ya. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah dulunya kecil ya. Kecil. Yang akhir sekarang dari 2 jadi 27 orang. 27 orang. 27 orang. Itu triknya gimana sih Om Ben supaya bisa rame kayak Om Ben itu? Ya karena emang saya ambil untungnya tipis banget. Iya. Saya ambil untung tipis, yang penting apa ya dibilang saya jual quantity lah. Iya, orang bilang quantity. Sedikit asal tiap menit Mengalir. Iya, pelanggan nggak putus daripada saya ambil untung besar tapi 1 jam baru laku. Saya mendingan jual untung sedikit 5.000, 10.000 tapi tiap menit pelanggan nggak putus. Bener juga. Tepuk tangan dulu untuk Om Ben nih. Tadi ngomongin masalah udah 27 orang. Terus juga kami lihat nih kalau lewat tuh rame-rame terus. Kita pengen jadi penasaran juga nih Om Ben. Itu omsetnya berapa sih Om Ben? Omsetnya berapa ya? 2 digit 2 digit. Subhanallah. Itu 2 digit itu per bulan? per hari. Per hari 2 digit. Besar pemasukan, pengeluaran juga kan. Iya. Sekarang harus bayar 27 karyawan. Bener juga Om Ben. Banyak rezeki yang dititipkan Om Ben ya. Iya, Untuk buat pegawai-pegawai juga. Karena bukan cuma rezeki saya di situ, rezeki karyawan, rezeki orang tua anak juga ada semua.
Nah, Om Ben, saya mau nanya, ketika perbedaan setelah berpindah tempat ke lokasi Ahmad Yani, kan tadi awalnya yang paling bagus itu kan di daerah dekat Soleali ya? Soleali, cabang 1. Kenapa Soleali akhirnya ditutup dan akhirnya memilih pindah udahlah di Ahmad Yani aja? Waktu itu cabang 1 itu yang pegang adik saya, dia sakit. Oh. Dia tiba-tiba sakit di situ dan dia nggak mau balik lagi di situ. Oh, ini lokasinya Om Ben sekarang ya? Sekarang. Tadinya kalau nggak salah cuma kecil gini doang Om Ben ya? Iya. Terus sekarang berubah jadi ada dulu di paling ujung di pojok. Iya. Ada di pojok paling ujung. Oh, ini Om Ben nih. Iya. Keren jasa ya Om Ben. Waktu masih pakai tenda. Sekarang udah berubah ya? Alhamdulillah sudah. Ini ada jus. Ada jus. Ada produknya apa aja sih Om Ben produknya? Ada siput, sambal bakar, jus. Nah, ini yang sekarang. Yang sekarang ya? Iya, yang sekarang. Sambalnya udah pindah. Seafood, sambal bakar. Jadi semuanya ada ya Om Ben? Semua ada. Jadi satu tempat bisa makan semuanya. Satu tempat bisa makan semuanya. Iya. Lo alamatnya di mana nih Om Ben? Di Jalan Dewi Sartika. Pas di depan alun-alun Kota Tangerang. Alun-alun Kota Tangerang. Om Ben, ini kan Om Ben juga pernah diliput sama Tangerang TV. Dibikinkan, kita kan punya program mengiklankan secara gratis. Ya. Menurut Om Ben itu efeknya gimana sih Om Ben setelah liputan atau iklan yang dibuat secara gratis oleh Tangerang TV itu? Sangat berdampak buat siput saya, buat sambal bakar. Iya. Yang dulunya sepi ya, alhamdulillah setelah diliput juga sama TV Tangerang, alhamdulillah sampai sekarang rame. Alhamdulillah. Jadi teman-teman UMKM yang mau diliput dengan Tangerang TV itu bisa ngubungi di Instagram Tangerang TV aja. Itu kita bikinkan video iklannya secara gratis. Kan biasanya kalau ke swasta itu kan minimal 1 juta rupiah, Om Ben. Belum tentu juga naik. Sama Tangerang TV gratis. Kalau ada yang mengut biaya, laporkan kepada kami karena memang gratis, Om Ben ya. Sangat membantu, Om Ben ya. Sangat berdampak bagus. Alhamdulillah. Nanti berkah tuh Om Ben. Berkah banget. Om Ben, sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha lagi Om Ben yang baru mau merintis nih. Ya. Kebingungan masalah modal. Nah, kita mau tahu nih Om Ben dulu modalnya gimana nih Om Ben? Saya modalnya waktu merintis awal. Iya. Yaitu sisa uang waktu saya berangkat jadi TKI. Terus ditambah saya minta modal. Gaji istri nggak pernah punya gaji waktu itu. Karena saya ambil untuk nutupin usaha saya. Karena habis modal saya pinjam lagi. Karena istri udah terlalu banyak, gaji dia saya ambil. Saya mutusin untuk gade motor. Jadi modalnya nggak besar dong Ben? Awal-awal? Nggak besar. Ya tapi waktu awal ya nggak besar. Nah, cuma kan saya banyak sempat jatuh ya, saya harus keluar uang banyak juga waktu itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang baru berintis usaha, sebenarnya nggak harus modal besar dulu Ben ya. Jalanin dulu aja, nanti juga akan kelihatan tuh Ben ya. Nggak langsung instan, semua butuh proses. Betul. Nah, kenapa memilih sambal bakar Om Ben? Awalnya sambal bakar itu, jadi ada orang Chinese makan. Iya. Dia bawa oma sama opanya. Anak-anaknya makan siput, cuma orang tuanya nggak makan siput, katanya kolesterol. Dia tanya, Om kenapa nggak ada tahu tempe ayam? Saya bilang, ya udah besok saya adain. Saya cuma bilang besok saya adain. Nah, itulah saya 2015 kan pernah angkringan sama pecel lele. Jadi saya bilang sama karyawan, besok kita mix sama sambal bakar. Ya karyawan saya bilang, Om bisa saya bilang. Ya, besok saya langsung pesan cobek, kalau saya gas sambal bakar. Dari situ awal. Jadi sambal bakar. Om Ben sendiri yang saya yang ngolah. Saya semua yang ngolah. Yang latih pegawai-pegawai Om Ben juga? Saya semua. Jadi semuanya secara otodidak semua? Dari yang anak pang pun pernah saya didik. Anak pang. Cabang 8 itu dulu cabang 8 di Alpamidi Sepatan. Oh, di Sepatan? Sepatan. Cabang 5, cabang 8 itu hampir berdekatan, cuma jarak 200 meter. Cabang 5 sama cabang 8. Tadi itu otodidak kan kayaknya nggak gampang Om Ben. Kok bisa
rasanya enak loh masalahnya. Ya kalau karena kita pakai bahan-bahan yang premium. Oh, bahannya Iya, premium bahan semua. premium. Jadi walaupun pasarnya ini kelas menengah ke bawah Nah, atau rakyat, rakyat. tapi secara bahan-bahan ini Saya pakai yang premium. premium semua. Jadi jangan ragu tuh. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan menengah ke bawah, dari atas ke bawah. Market saya itu menengah ke bawah. Tapi Marketnya. yang datang menengah ke atas. Alphard, Hellfire, nongkrong semua di sambal bakar. Tepuk tangan. Nah, Om Ben. Iya. Tadi kan punya 10 cabang ya. 10 cabang. Punya 10 cabang. Akhirnya memutuskan saat ini tinggal 1 cabang. Fokus di satu Fokus cabang. di 1 cabang. Satu cabang. Kenapa Om Ben memilih pilihan itu? Untuk ngendel satu cabang aja udah sakit kepala. Ngendel 27 karyawan satu cabang itu. Apalagi untuk handle 10 cabang. Tapi dulu bisa 10 cabang Om Ben. Karena dulu belum ada sambal bakar mungkin ya. Karena dulu belum ada sambal bakar, jadi masih fokus di satu usaha. Jadi fokus hari ini cuma cari lobster, cari kepiting, sama kerang-kerangan. Sekarang kan harus ayam, bebek, semua sortir semua. Oh, disortir juga sama Om Ben. Iya. Itu Om Ben kan pasti banyak nih masyarakat Tangerang atau masyarakat Indonesia yang bertanya sama Om Ben, gimana sih caranya? Apakah buka franchise, kemitraan, gimana Om Ben tuh? 2023, 2022 saya terakhir buka franchise karena saya kecewa sama mitra saya. Saya punya franchise itu 5 cabang. Cabang 4, cabang 4, cabang 6, cabang 7, cabang 9, cabang 10. Waktu saya sakit dan mereka nakal. Oh, jadi nggak selamanya buka banyak cabang itu lebih menguntungkan ya? Iya. Satu tapi besar itu lebih ya. Alhamdulillah. Dan fokus ya. Fokus satu titik ya. Satu tempat. Iya. Fokus di satu tempat. Banding 10 cabang. Tadi kalau Om Ben bilang satu harinya 2 digit, berarti sebulannya 3 digit Om Ben. 3 digit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut senang lah Om Ben dengan adanya pengusaha-pengusaha seperti Om Ben ini. Kita berharap ekonomi perputaran di Kota Tangerang juga lancar Om Ben. Harusnya nanti kalau ini udah berjalan dengan baik, bikin lagi Om Ben. Kalau bisa di setiap kecamatan tuh. Iya. Biar rame. Om Ben, tadi saya mau nanya juga nih, untuk tips ya, berikan tips untuk warga Kota Tangerang yang baru mau mulai usaha dari Om Ben, versi Om Ben. Merintis usaha itu ya jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Ya, tadi saya bilang semangat, jujur, dan pantang menyerah kuncinya. Semangat, jujur, pantang menyerah. Itu yang harus dipegang oleh kita yang mau usaha ya. Merintis usaha. Iya. Karena kan mental pengusaha sama mental pegawai kan beda Om Ben ya. Beda jauh Bang. Iya. Saya juga dulu pernah usaha Om Ben. Ketika sepi tuh kayaknya udahan aja lah. Tapi pengusaha tuh udah biasa kayak gitu Om Ben ya. Jatuh bangun. Nah Om Ben, coba promosiin dong nih seafood rakyat gerobak rakyat ini kepada masyarakat Tangerang ini. Apa sih kelebihannya? Terus kalau mau pesan kemana, Instagramnya apa gitu Om Ben? Ya buat warga Tangerang dan sekitarnya yang mau cobain seafood rakyat gerobak dan sambal bakar Om Ben, jangan lupa mampir di depan alun-alun Kota Tangerang. Buat Instagramnya, Instagram seafood rakyat gerobak, TikToknya sambal bakar Om Ben. Jangan lupa di follow. Nah itu kalau saya lihat Power Ranger aja makannya itu kalau lagi nggak ada kerja dia. Power Ranger lagi nggak ada kerjaan dia mampir ke warung. Mampir ke warung ya. Luar biasa. Jadi Power Ranger nih kalau habis nggak ada kejahatan. Nggak ada kejahatan di Amerika. Nggak ada kejahatan di Amerika, dia pulang ke sini makan dulu sambal bakar. Jadi karyawan. Ya. Nanti kalau kita undang juga Thanos mungkin. Siap. Oke, jadi teman-teman semuanya itu yang mau pesen atau mau nyobain sambal bakar Om Ben ini tinggal datang ke depannya alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang. Dewi Sartika ya. Saya udah nyobain sendiri, itu rasanya enak jasa Om Ben. Kata orang Tangerang. Iya, enak jasa tuh kata, enak banget lah. Terus harganya tuh murah meriah. Ada paket
paketan seafood itu 40.000 ya paling murah ya. 30.000 bisa itu makan udah berempat. banyak banget ya, udah banyak banget. Ada lagi yang paketan CRT aja murah itu, murah meriah. Dan kalau nggak salah ini juga ngambilnya dari Tangerang juga ya, Tangerang. dari Iya, dari pesisir Tangerang. pesisir Tangerang ya, sebagian ya. Nah itu ingat kalau yang mau promosi UMKM bisa melalui IG Tangerang TV atau WA ke 081 311 391 606 secara gratis. Kita juga punya majalah. Ini bisa diliput di majalah juga. Ini biasanya taruh di hotel-hotel ya. Ini juga diliput secara gratis. Om Ben, ini kan banyak orang yang taunya tuh pengusaha tuh enaknya doang. Tapi kan sebenarnya di bawah enaknya itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang ada yang mereka nggak lihat kalau nggak jalanin ya Om Ben ya. Nah selama Om Ben jadi pengusaha nih, permasalahan-permasalahan apa aja sih Om Ben yang pernah Om Ben rasakan? Ya utama sih dari SDM ya. SDM, dari SDM, iya, dari karyawan, dari bahan baku juga. Karena seafood kan bukan cetakan mesin ya. Iya. Jadi kadang kalau lagi musim hujan ya, barang nggak ada. Ngatur pegawai 27 orang itu juga butuh effort ya Om Ben ya. Wih, butuh sakit kepala 7 keliling. Iya, hampir tiap hari. Iya. Iya sih. 20. Ngatur satu aja udah pusing satu ya. Pusing apalagi 27 pegawai. 27. Bahan baku proses saya semua. Bahan baku proses ya. Emang bahan agak susah kalau musim hujan begini. Kadang nelayan saya nggak mau berangkat. Saya udah pesan misalnya besok ambil kerang saya butuh 1 kintal. Terus hujan dari malam sampai subuh. Mereka udah bilang, bos nggak bisa berangkat. Udah saya lebihin. Oke. Jadi emang nunggu dilebihin kali ya. Iya. Kadang begitu juga nelayan. Udah dilebihin baru. Satu hari itu habis berapa kerang? Satu hari itu sekarang 2,5 kintal ya. Satu hari 2,5 kintal. 2,5 kintal untuk kerang. Untuk kerang. Iya. Ada kepiting juga kan? Ada. Kepiting baby yang saya panggil kepiting Jakarta itu hampir 15 kilo. Wow. Lobster 5 kilo ya. Lobster berapaan di Om Ben? Lobster saya jual untuk porsian. Iya. Saya jual 120 bisa makan 5 orang. 120.000 5 orang tuh. Berarti murah meriah. Nah, ini sekarang kita mau tanya nih sama yang ada di depan kita, ada yang mau nanya nggak nih? Mau siap. Gimana cara ngakalinnya ketika bahan baku tuh tiba-tiba naik, sedangkan Om Ben kan nggak mungkin naikin jualannya secara mendadak. Solusinya gimana tuh Om Ben biasanya? Ya, saya tetap jual harga segitu karena saya pikir kan paling 1 atau 2 minggu bahan baku naik. Kayak sekarang cabai lagi 120. Kadang orang bang, sambalnya nambah saya jual cuma 3.000. Yang awalnya cabai cuma 20.000. Sekarang saya belanja cabai 15 kilo dikali 120.000 berapa ya. Jadi marginnya agak dikurangin Om Ben ya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Dan nggak apa-apa hari ini besok kan pasti ketutup insya Allah. Amin. Terus bagaimana caranya Om Ben menjaga kualitas produk Om Ben nih? Menjaga kualitas karena emang saya yang terjun langsung ya. Saya nggak mau pelanggan saya itu kecewa, ya nggak mau kecewa sama seafood saya. Makanya benar-benar saya yang kontrol dari bahan baku mentah, matang sampai ada di meja pelanggan pun pasti saya kontrol. Dari yang masak juga Ben? Masak semua saya kontrol. Dari dicucinya pun saya kontrol. Cucinya buat cangkang-cangkangnya dibersihin semua, kepitingnya benar-benar saya kontrol. Sampai ke dapur, dari dapur pindah lagi. Dapur kan 2. Dari dapur di rumah untuk direbus, pindah ke warung, yaitu untuk dimasak. Dimasak saus padangnya di warung. Benar-benar saya kontrol semua. Jadi benar-benar jaga kualitas yang baik ya Om Ben ya. Om Ben turun tangan untuk memastikan dari produksi sampai nyampe ke mulut tamu itu sesuai dengan kualitasnya Om Ben. Makanya ketika ada mitra yang nakal, itu langsung saya cut. Karena saya nggak mau rusak nama saya cuma karena mitra saya yang nakal. Reputasi itu penting Om Ben ya dalam pengusaha. Nah Om Ben sekarang kita mau minta Om Ben closing statement nih, pesan untuk masyarakat Tangerang. Siap. Dari Om Ben. Buat warga Tangerang yang mau merintis usaha, jangan mudah putus asa, tetap semangat.
semua usaha butuh proses, nggak langsung wow. Semua butuh proses. Yang utama semangat, jujur, dan ikhlas. Insya Allah bisa kayak sambal bakar Om Ben. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Om Ben. Baik, hari ini sekian dulu untuk Ngobrol Inspiratif sesi 2 bersama Om Ben, owner dari Seafood Gerobak Rakyat dan Sambal Bakar yang ada di depan alun-alun Ahmad Yani. Buat masyarakat Tangerang yang belum pernah cobain, nyesel kalau nggak nyobain. Itu saja, terima kasih banyak. Saya Ian Cafir Rizkyullah. Saya Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga